Halo dan selamat datang kembali di channel Autonet Max. Kembali lagi dengan saya Satria Katana, dan kali ini tim Surabaya dapat kesempatan yang cukup spesial untuk mencoba lagi mobil baru dari Nissan. Ya, tergolong baru sih karena baru muncul tahun ini. Setelah sebelumnya kita bahas X-Trail, sekarang kita akan bahas versi MPV dari mobil Nissan. Nah, kalian pasti sudah tahu mobilnya apa, toh kalian sudah lihat di thumbnail dan juga di judul di bawah. Nggak lama-lama lagi, kita akan review Nissan Serena C27 versi Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Nissan Serena C27. Tapi nggak kayak biasanya, kita nggak langsung ke mobilnya ya. Kita mau bahas dulu tentang sejarah dari Nissan Serena itu sendiri. Tahu nggak sih kalian kalau Nissan Serena yang masuk ke Indonesia, yang mungkin seliweran di Indonesia ya, yang kita kenal pertama adalah Nissan Serena C23. Kalau yang tahu, bodinya nggak gede-gede banget, agak mengotak, tapi di ujung-ujungnya dia membulat. Tapi ternyata ada mobil dari Nissan juga yang kodenya adalah C22, C21, dan juga C20. Dan mobil itu adalah Nissan Vanette. Buat kalian yang nggak tahu, Nissan Vanette itu basically adalah sebuah pickup atau juga van yang dijual di pasar global. Dan basically adalah mobil barang, bukan mobil penumpang. Jadi Nissan Serena itu pertama kali muncul generasi C23 di tahun 91. Sedangkan generasi C22 dari Nissan Vanette itu munculnya di tahun 80-an akhir, tahun 88 kalau nggak salah. Bisa dikatakan kalau Nissan Serena itu basically juga dari mobil barang, bukan pure didesain untuk mobil penumpang. Nah, generasi C23 itu berakhir di tahun 99, digantikan oleh generasi C24 yang kita kenal banget ya, sangat kita familiar. Dan kalian kalau mau nonton bahasan tentang C24, kalian bisa klik link di atas. Jadi pernah bahas di vlognya ya. Jadi Nissan Serena C24 itu sangat laris dan membuat Nissan itu seperti terlena. Seperti akhirnya mereka nggak berniat untuk memasukkan Nissan Serena C25. Akhirnya generasi C25 pun terlewatkan di Indonesia. Hingga Biante, lalu ada Navwan dan juga Delica hadir di Indonesia dan membuat Nissan Serena C24 itu jadi kelihatan sangat tua. Akhirnya pihak Nissan pun memperbarui Nissan Serena dan menghadirkan langsung Nissan Serena C26. Di tahun 2019 ini, pihak Nissan juga akhirnya memberikan update kepada Nissan Serena dan menghadirkan Nissan Serena yang C27, generasi yang paling baru. Tapi, for your information, C27 itu sudah ada di Jepang sejak tahun 2016. Jadi telatnya berapa tahun? Ya, let's say 3 tahun, 2-3 tahun lah telatnya masuk ke Indonesia. Yang menariknya, Nissan Serena C27 baru diperkenalkan di Indonesia di bulan Februari 2019 kemarin. Barengan ya sama Nissan Livina. Dan di bulan Juli kemarin, Nissan Serena C27 yang di Jepang itu baru saja mendapatkan facelift. Yes, mobil ini masih baru di Indonesia, tapi di Jepangnya sudah ada facelift. Jadi ya, nggak tahu lah ya, kapan yang versi facelift akan masuk ke Indonesia. Kalau kalian kepo seperti apa versi faceliftnya, bisa lihat gambar di samping. Atau mungkin kalian bisa langsung mampir ke autonetmax.com buat lihat-lihat gimana bentuknya dan juga bagaimana beritanya. Oh ya, buat kalian yang suka bikin-bikin kaos custom atau mungkin butuh bikin kaos buat kaos kelas kalian atau gimana, kalian bisa coba cek ke kaospolyflex.com. Seperti ini nih, kaos yang kita pakai nih buat Autonet Max, itu kita bikinnya di sono. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan bahas eksterior dan interiornya dulu. Yuk. Oke, sekarang kita bahas dulu sisi eksterior di sisi depan ya. Nah, kalau kita lihat sisi depannya, ini mobil ini sebenarnya udah cukup jauh berbeda dibandingkan dengan yang seri C26. Tampilannya sekarang jadi lebih sporty, lebih elegan, lebih modern juga ya. Apalagi kalau kita lihat dari lampu depannya. Lampu depannya, sisi atas nih ada LED DRL. Modelnya samar-samar seperti bumerang gitu. Mirip-mirip seperti miliknya Nissan Livina ya. Lalu di sebelahnya ada lampu kecil dan juga ada lampu sen yang masih bohlam biasa. Dan sedangkan di sisi bawah, dia ini ada lampu proyektor, udah LED, tapi lampu jauhnya dia masih bohlam juga. Sebenarnya
kalau ada yang komen mirip-mirip sama merek sebelah, saya sendiri kurang setuju ya, karena Nissan juga punya Nissan Elgrand yang lampunya model terpisah seperti ini. Ya kalau dibilang sana niru sini, sini niru sana, ya akan berdebat sih pada akhirnya malah. Sedangkan grillnya dia cukup gede, V-Motion ya, kelihatan nyambung dari ke lampu nih, dan udah chrome. Di atasnya ada 2 bilah lagi horizontal dan ada chrome-nya. Logo Nissan ada chrome-nya, dan kalau kita lihat di bagian bumpernya ini cukup sporty. Ada beberapa tarikan garis yang bikin bumpernya kelihatan lebih oke. Ada fog lamp juga, dan di sini ada 4 titik sensor. Dan di bagian tengahnya dia ada plastik yang dibikin pola karbon gitulah, karbon-karbonan. Oke, kita pindah ke sisi samping yuk. Kalau di sisi samping ini perubahannya sebenarnya nggak terlalu masif kalau dibandingkan dengan C26. Yang paling kelihatan dia pakai velg sekarang 16 inci dan dia sudah dual tone, multi spoke, dan juga dia pakai bannya Dunlop N-Active. Pindah ke belakang lagi agak mundur. Mobil ini juga pakai spion yang sama persis seperti dengan spion dari Nissan X-Trail, dan ada sein LED-nya. Dan ada kamera 360 karena di sisi samping ada kamera. Mundur lagi ke belakang, mobil ini juga sudah menggunakan chrome di handle pintunya. Ya kelihatan lebih elegan lah. Dan ada akses keyless-nya. Sedangkan di pintu baris kedua juga dia sliding. Dia sudah ada akses keyless-nya, dan menariknya di sliding di baris keduanya dia itu nggak perlu kita pakai kunci, nggak perlu pakai buka di handle-nya, bisa pakai kaki. Kita akan coba peragain ya. Bisa kan? Kita lihat ke sisi belakang yuk. Kalau dibandingkan dengan pendahulunya, C26, kita buat mengenali mobil ini tuh gampang banget. Kalau C26 tuh lampunya tinggi ya, sampai ke atas. Tapi kalau yang di C27 ini dia dipotong nih, segini. Dan dia ada LED bar, tapi sisanya lampunya masih bolam lah semuanya. Nah, dia ada chrome yang gede banget nih, dan ada tulisannya Serena. Dan dia, uniknya, dia punya pintu bagasi itu yang bisa terpisah. Jadi kalau kita buka yang bawah ini, dia akan terbuka, full. Sedangkan kalau kita nggak perlu yang gede-gede banget, kita bisa buka yang atasnya. Dia akan terbuka secara terpisah. Dan ini memudahkan kita buat akses bagasi kalau mungkin karena di garasi kalian itu nggak terlalu gede ya space-nya ya. Nah, di belakang dia ada sensor parkir 4 titik. Dan kalau kita lihat bumpernya kelihatan sporty ya, keren nih. Dan ada cetakan karbon lagi. Dan dia bibir bagasinya cukup rendah. Jadi kalau kita mau bawa-bawa barang tuh nggak terlalu repot ya. Dia tipenya highway star. Dia masih ada rear spoiler. Dia ada high mount stop lamp. Dia ada rear defogger. Dan dia ada rear wiper. Sekalian ya, kita di belakang kita lihat langsung ke bagasinya yuk. Oke, kita buka pintu bagasinya yang bawah ya, bukan yang atas. Dan dia ini masih manual ya, belum ada power back door. Dan kalau diperhatiin, dia punya 2 hidrolik karena memang terpisah ya pintunya. Dan inilah bagasinya. Kalau kita perhatiin emang ya lumayan lah, gak gede-gede banget, tapi masih cukup lah kalau kita bawa-bawa barang ya. Dan di bawah dia ada kompartemen lagi buat taruh-taruh barang. Di sisi samping dia ada kompartemen lagi buat dongkrak. Sedangkan kalau di bagian ini sebenarnya dia ada cargo net, ada cantolannya di sini. Tapi emang nggak kita bawa ya. Dan kalau kita perlu pergi-pergi, kita bawa koper nih yang gedean, ukuran segini lah, 24 inci, dia masih bisa masuk. Mungkin tidur ya, masih bisa masuk. Sisanya bisa lah kita taruh-taruh duffel bag kayak gini. Jadi masih oke, masih bisa masuk. Oke, kita udah di dalam interior dari Nissan Serena C27. Kita nyalain aja ya, panas. Ada start stop button. Nah, dan AC-nya dia digital. Dia ada autonya. Oke, bahas interior dari Nissan Serena C27. Yang pertama waktu kita masuk, itu kelihatan langsung ini emang bener-bener mobil keluarga banget ya. Kenapa? Karena ya tempat penyimpanannya banyak banget. Pertama, di sisi depan nih, ini ada tempat penyimpanan nih, dan ada colokan USB. Nah, selain itu, di tiap pintu dia ada kantongnya dan ada cup holdernya. Sisi samping dia juga ada tempat bisa simpan koin lah. Lalu masih ada juga di dekat penumpang depan, ada di atas, bisa dibuka, dan ada di bawah.
yang ada 2 tingkat di dalamnya. Sedangkan yang terbuka ada 1 ruang dan ada power outletnya. Nah, selain itu mobil ini punya sun visor yang ukurannya cukup gede ya. Ya cocok juga sama kaca dari depannya yang cukup gede juga. Dan menariknya, dia itu ada kayak lubang-lubangnya gitu. Mungkin kalau kalian kebiasa pakai sun visor itu, kalau begitu kalian buka itu langsung kerasa gelap ya. Sedangkan lubang-lubang ini memberikan cahaya dengan intensitas yang cukup oke. Jadi waktu kalian terlalu terang, ini otomatis nggak akan langsung gelap waktu kalian buka sun visornya. Dan dia ada kacanya, tapi sayangnya dia nggak ada lampunya. Sedangkan untuk card holder juga ada di sisi atas. Dia spionnya masih model yang biasa ya, belum yang elektrokromatik. Dan dia ada lampu yang masih kuning sayangnya. Coba LED pasti lebih cakep. Oke, setirnya. Nah, kalau setir, dia pakai setir yang sama persis dengan punyanya Nissan X-Trail. Modelnya flat bottom gitu ya, udah kulit dan juga dia ada jahitannya. Asli, jahitannya bukan palsu ya. Dia ada ornamen warna silver dan banyak tombolnya. Tombolnya yang di sebelah kiri, dia ada tombol untuk audio steering switch dan juga MID. Yang sebelah kanan, dia tombolnya untuk cruise control. Pindah lagi ke bawah, dia ada tombol untuk eco mode. Tapi di kanan kirinya itu ada 3 buah dummy tombol gitu ya. Ya mungkin memang ada spec down buat di versi Indonesia. Di bawahnya lagi dia ada tombol-tombol untuk mengoperasikan dan juga mematikan kick sensor buat pintu baris keduanya. Di door trim di sebelah kanan dia ada tombol untuk retract elektronik spionnya ya. Tapi dia nggak auto, jadi kita kudu pencet. Ada tombol electric mirror, terus ada lock dan unlock, dan juga dia ada tombol untuk window, power window. Tapi yang auto itu cuma di sisi kanan aja, auto ya, auto up dan auto down. Tapi di bagian lain itu nggak ada yang auto, sayang sekali. Nah, lampunya dia sudah auto juga dan dia ada fog lamp kan ya. Sedangkan untuk wiper dia udah intermittent dan ada 5 percepatan. Di sebelah kiri dia ada dummy tombol dan di sisi bawahnya dia ada tombol untuk mematikan vehicle dynamic control atau vehicle stability control. Kita pindah ke konsol tengahnya. Nah, kalau kita lihat konsol tengahnya ini dia bahannya itu black glossy. Ada frame-nya warna silver gitu. Dan dia pakai head unit touchscreen, nggak terlalu gede ya. Dan dia masih ada tombol fisiknya, jadi untuk mengoperasikan juga cukup oke selain dari audio steering switch. Sisi bawah dia ada tombol khusus dedicated untuk kamera. Jadi kamera 360 bisa kita aktifkan dengan tombol ini. Sebelah kirinya ada tombol kosong, dummy lagi. Dan di sebelah kirinya lagi ada tombol hazard. Pindah ke bawah ada tuas persneling dan dia udah berlapis kulit. Dan di sebelahnya ada push start stop engine button. Nah, kursinya, kalau kita lihat kursinya sudah berbalut kulit ya, dan motifnya cukup oke. Dan untuk hampir semua dari kursi di mobil ini itu punya armrest. Jadi sebelah kiri untuk pengemudi, di sebelah kanan untuk penumpang depan. Dan posisinya cukup oke, seperti MPV boxy pada umumnya. Jadi kaki kita menghujam ke bawah ya, lurus gitu. Dan ya overall sebenarnya mobil ini cukup roomy, ruangnya cukup luas. Dan dia steeringnya juga sudah bisa tilt and telescopic. Jadi kita cari posisi duduk kita yang paling nyaman tuh nggak terlalu susah. Dia juga bisa naik turun kursinya. Dia bisa maju mundur. Dan dia juga bisa reclining. Oke, kita lanjut ke speedometer. Speedometernya mobil ini tuh full digital. Jadi di sisi depan dari pengemudi itu langsung adalah speedometer digital. Sedangkan di kanan kirinya ada beberapa indikator ya, seperti indikator rem parkir, indikator dari seat belt, dan beberapa indikator lain seperti indikator eco dan lain-lain. Nah, yang menarik di sebelah kanan dari speedometer, yang literally speedometer, itu ada lampu yang berwarna hijau Tosca. Itu yang menunjukkan seberapa dalam kalian menginjak gas. Jadi kalau gas itu kalian lepas, si lampu yang berbentuk horizontal itu akan full ke samping. Sedangkan kalau kalian semakin dalam menginjak gasnya, dia akan semakin lama semakin sempit ya. Oke, kita masuk ke interior dari Nissan Serena C27 di baris kedua. Dia ada pegangannya ya kalau kalian merasa kurang pede buat masuk. Oke, duduk di baris kedua dari Nissan Serena C27 ini ya enak sih karena kursinya captain seat dan armrestnya ada 2. Kursinya juga udah kulit. Lalu
ya proporsinya oke, headroomnya melimpah banget, dan ruang kakinya juga bisa kalian atur sebagaimana kalian perlu. Kursi ini juga bisa fleksibel ya, kalian bisa maju mundur. Ini maju mundurnya cukup jauh nih. Nah, selain itu juga bisa reclining ya, mau tidur atau mau tegak, terserah. Dan yang menarik, dia juga bisa digeser ke samping. Jadi kalau kalian mau deket-deketan gitu sama yang duduk di sebelah samping, gak masalah. Nah, di bagian kedua ini juga dia punya beberapa fitur, seperti dia ada AC double door di sebelah samping. Kudunya kalau di sebelah samping gini, tengah ada sunroof ya. Sayangnya nggak ada sunroof. Controllernya ada di sisi tengah, AC-nya, dan dia ada lampu di sisi tengah, serta ada layar nih. Nah, ada layar kalau mungkin mau nonton atau gimana, dan ini terkoneksi ke head unit di depan. Oke, kita ada di bangku baris ketiga dari Nissan Serena C27. Ini kalau posisi bangku tengah kita mundurin paling mentok, ya kaki nempel. Kaki saya nempel sih. Kalau kurang oke, sebenarnya kita bisa majuin sih bangku tengahnya, ada tuas di sebelah tengah. Majuin seberapa juga terserah sih. Nah, dan kalau mungkin kita mau keluar, aksesnya tinggal kita injak aja di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi dia akan maju. Jadi akses keluarnya nggak terlalu susah ya. Dan sebenarnya di bagian belakang ini kita nggak terlalu dianaktirikan, karena kalau kita lihat masih ada ini ya, masih ada meja. Jadi bisa dipakai, dan ada cup holdernya juga. Selain itu, ada cup holder juga, 2 di kanan, dan ada USB port di kanan dan di kiri. Jadi mobil ini kayaknya ngerti banget orang Indonesia yang nggak mau kekurangan ini ya, daya dari smartphone atau gadgetnya. Jadi di setiap row itu emang ada USB port, dan nggak perlu rebutan ya akhirnya. Duduknya pun, ini kursinya proper loh. Memang nggak full sih, nggak full tersangga paha kita, tapi ini enak, masih enak. Dan karena dia rantainya rendah dan kursinya lumayan tinggi, jadi duduknya itu bisa enak, bisa proper. Ada headrest, bahkan di tengah pun ada headrest yang proper. Seat belt pun 3 titik untuk tengah dari atas. Ada blower AC, ada hand grip. Jadi sebenarnya duduk di belakang ini masih oke, masih nggak masalah, masih bisa dinikmati. Jadi kalau perjalanannya agak panjang gitu ya, duduk di belakang pun nggak masalah. Kita bisa santai. Walaupun memang kalau belakang mungkin kita agak desak-desakan ya kalau duduknya 3 orang. Kalau duduknya berdua mah ini masih enak banget. Kita langsung coba impresi nyetirnya ya, gimana ya. Oke, kita mulai jalan pakai Nissan Serena C27. Overall sebenarnya kalau dari sisi driving ya, karena tadi cari posisi drivingnya itu sangat mudah, jadi kita bisa sangat nyaman banget. Dan di sini ada armrest ya. Jadi kalau nyetir tuh nyaman banget. Armrest ada di kanan, ada di kiri, dan yang sebelah kanan ini dia ada fabriknya. Tapi surprisingly, mobil ini tuh setirnya enteng. Sebenarnya nggak seenteng Nissan X-Trail sih. Ini lebih berbobot dikit, karena setirnya mirip ya. Ini lebih berbobot dikit, tapi tetap aja ini setirannya enteng. Dan body rollnya bohong banget kalau nggak ada body roll ya. Apalagi nikung kayak gini, belok kayak gini, pasti body rollnya kerasa banget. Karena mobil yang segede gini. Tapi masih bisa ditolerir karena mobil ini bukan mobil yang kita pakai buat manuver yang sigap gitu, yang belok-belok kanan kiri, tapi lebih kepada mobil yang memang dinikmati, apalagi penumpang ya. Ya, mobil ini bukan driver oriented, lebih ke passenger oriented ya. Jadi kalau posisi paling enak adalah duduk di belakang, bukan nyetirnya. Nah, visibilitas dan mobil ini juga oke, bagus banget karena kacanya gede-gede, dan pilar A-nya walaupun gede, dia ada kacanya segitiga di depan, jadi masih kelihatan. Blind spotnya juga bisa teratasi dengan baik karena adanya beberapa sensor dan juga adanya kamera 360. Tapi kalau kalian notice ya, dari tadi itu sebenarnya kita udah jalan ya beberapa jauh, udah sampai kecepatan 50-60 kilo, ini sekarang 57, 58, 60. Tapi ada satu detail yang kayaknya emang nggak ada di mobil ini, yaitu adalah speed sensing door lock. Jadi selama kita jalan tadi ini dari awal, mobil ini tuh belum ngunci. Baru dikunci manual, baru dia akan ngunci. Detail kecil ya, apalagi mobil keluarga, tapi kok sayang ya, malah nggak ada. Nah, selain itu, visibilitas ke belakang sebenarnya cukup oke karena kacanya besar, tapi spionnya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau
mungkin ini mobil pribadi saya akan ganti spionnya, spion tengahnya jadi yang lebih gede sih. Oh ya, buat kaca-kaca samping ini, dia juga yang sebelah kanan ini sudah auto up dan auto down, tapi yang lainnya belum. Dan untuk yang bangku baris kedua itu kacanya nggak bisa buka full ya, separuh aja. Untuk kekedapan kabin, mobil ini terbilang bagus sih suara kekedapan kabinnya. Kenapa? Karena suara-suara motor di luar ataupun ya suara-suara yang dari luar lah itu nggak terlalu masuk. Lebih masuk malah suara dari bannya itu lebih masuk, dan suara AC sih. Kalau suara mesin ya baru masuk kalau kita bejek aja sih. Kalau kita nggak gas dalam sih, dia idle di sekitar 1000-1500 itu suara mesin nggak masuk. Tapi begitu 2000, suara mesin masuk dan suaranya terus terang kenceng. Tapi ini nggak bikin mobil makin kenceng gitu. Jadi kayak kenceng di telinga aja, tapi mobilnya juga nggak lari. Ya sekali lagi, mobil ini bukan mobil yang diajak buat lari sih. Mobil ini memang mobil yang dipakai buat nyaman-nyamanan, buat bawa orang yang banyak, rame-rame, buat pergi keluar kota mungkin. Bukan mobil yang buat ngegas-ngegas, nikung-nikung, bukan banget lah mobil yang seperti itu. Untuk mesin, dia menggunakan mesin MR20, kubikasinya 2000 cc, dan transmisinya CVT. Ya CVT ya, karena mengejar kehalusan dan keiritan bahan bakar. Waktu saya pakai mobil ini kemarin, waktu ambil, lalu keliling kota Surabaya, muter-muter, masuk ke luar mall, sebenarnya catatan konsumsi BBM-nya ada di angka sekitar 9 km per liter, 9,3 lebih tepatnya. Dibilang boros banget, enggak juga. Dibilang irit banget juga, tentunya enggak. Karena ya rata-rata pun segitu. Salah satu member kita juga yang punya boxy MPV dari merek sebelah juga ngomongnya kalau penggunaan harian angkanya sekitar segitulah, 19, 110 pun bagus sudah. Mesinnya dia sendiri tenaganya sekitar 150 horsepower dengan torsi 199 Nm. Gede banget juga enggak, tapi ya masih cukupan lah. Nah, yang menarik adalah kita itu punya pilihan untuk eco mode. Ada di sebelah kanan ya. Kalau kita masuk ke eco mode, pasti langsung itu respon gasnya itu berubah banget. Kalau kita bejek itu dia nggak akan langsung lari, nggak akan langsung lompat. Lebih halus jadinya. Literally kalau kalian mau setirnya halus, nggak perlu ngebut-ngebut, nggak perlu buru-buru. Kalian pakai mode eco ini enak karena bener-bener nyantai banget. Tapi kalau kalian butuh respon mesin yang lebih kenceng, mode eco kudu kalian matiin aja. Oke, kalau kita ngomong masalah bantingan suspensi, mobil ini tuh udah jelas banget ya. Ini mobil keluarga, nggak mungkin suspensinya keras. Suspensi di depan itu independen, coil spring. Di belakang, coil spring juga, tapi torsion beam. Dia travelnya cukup panjang, jadi kalau kalian lewat ke jalan yang agak bumpy gitu, kalau speed trap yang kecil nih, kalau kita lewat speed trap ini nggak berasa sama sekali. Sangat nggak berasa. Kalau kita lewat yang lebih jalannya lebih rusak itu kita berasa ayunannya itu lebih dari sekali gitu. Jadi kayak twing nih 2 kali. Tapi nggak bikin mabuk, maksudnya masih empuk yang enak, empuk yang nggak bikin kita akhirnya mual. Jadi bisa dinikmati. Kita sampai di kesimpulan dari Nissan Serena C27 versi Indonesia. Mobil ini ya sama seperti boxy MPV yang lainnya yang dijual di Indonesia, punya ruang yang lega dan juga nyaman duduk di bangku baris kedua ketiganya. Nah, buat kalian yang memang cari mobil untuk keluarga besar apalagi, yang muat sekitar 6-7 orang dan masih punya bagasi, nah mobil ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. Toh suspensinya juga enak. Dan kalau kalian terpaksa harus nyetir di depan nih, jadi kalau mobil ini tuh kasta terendahnya bukan duduk di bangku baris belakang ya, kasta terendahnya adalah nyupir ya di depan. Kalau kalian terpaksa harus nyetir, sebenarnya nyetirnya masih oke lah, kalian masih bisa nyaman dan nyantai. Kenapa? Karena setirnya enteng, pedal gasnya juga masih cukup oke, bisa dibawa halus, apalagi kalau kalian pakai mode eco.
Nah, selain itu, mobil ini juga visibilitasnya bagus. Beberapa bagian juga menggunakan material yang baik. Dan buat kalian yang gadget freak juga, gak usah takut kalau kalian kehilangan atau kekurangan baterai ya. Kalau gadget kalian baterainya habis, tinggal dicolok aja. Di tiap baris itu ada colokannya. Jadi, it's okay. Tapi kalian harus berdamai juga dengan kekurangan dari mobil ini. Pertama, sunroof nggak ada. Kalau dibandingin dengan rival yang lain, mungkin yang punya sunroof tentu kurang ya, walaupun ada monitor. Tapi ya mending sunroof ya, daripada monitor. Selain itu juga, seperti yang sempat saya sebut tadi, untuk speed sensing door lock-nya juga nggak ada. Padahal ya itu sebenarnya hal yang nggak terlalu rumit ya. Tapi kok nggak ada ya, sayang sekali. Oke, mungkin itu sekian dari AutoNet Max kali ini. Jangan lupa kalian like dan juga komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya. Biar kami kalau punya video baru, kalian bisa tahu. Kalian dapat notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa untuk main-main di autonetmax.com. Karena kami punya banyak berita baru setiap harinya tentang dunia otomotif. Sekian dari saya, Satria Katana. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mau duduk dulu. Oh iya, thank you.